Oke, malam-malam nih kita mau ke taman depan gereja nih. Tuh, ada kebun opung di sana. Ada pohon kelapa juga di sana. Tuh, di atas sana ada no. Ini ada lagi nih. Kita mau ambil buah dulu nih. Mau ambil buah jambu. Kayak ada suara-suara tadi. Apa itu? Ih, ngeri amat, apaan itu? Kok ada suara ya? Ih, iya apa itu? Ih, kayak kalah. Ada penampakan, ada penampakan. Gerbang kenapa? Ada penampakan. Penampakan. Iya, benar di sana. Sikat nih. Beneran ada no di sana tadi. Orang saya ngelihat. Masa? Jadi orang tiba dia nongol. Di mana? Daerah mana? Di mana? Di pohon kelapa ada. Ih, saya nggak berani. Jangan takut, tenang aja. Iya bener. Iya, ngeri jasa. Iya. Ya. Kok ngapain, Jong? Ngambil buah. Ngambil buah pakai apa? Capo. Pakai aduh, buah sama siapa sih, Jong? Ya elah, Kyong. Si Idem. Kirain mah apaan tuh? Berarti nggak boleh takut begitu ya. Oh. Ngapain deh? Ayo, pulang dah. Kemana? Lo nggak kelihatan gitu kayak gini. Oh, aduh. Masker aja deh gue. Facial kalau masker ngap. Oke. Ya. Dah. 3, 2, 1. Open the door. Shalom. Shalom. Halo. Sobat ngotak sekalian. Ngotakin. Ngotak kumis. Sahabat ngotak, Oh, apa kumis. kabar? Kumis. Saya sekarang kumis. episodenya Kumis. Kumis tipis. Namanya sih kumis Kumis. tipis, bener. Kumis Yes. tipis. Tadi kita mau bikin yang serem-serem lagi, cuma takut kalian takut. Kita nggak bisa tidur. pun serem sebenarnya. Ngeri. Saya tuh lihat tuh, kan nggak kenapa-napa. Jadi kita mau ngelanjutin yang kemarin nih. Kalau Kemarin kan udah setan-setanan. Terus sekarang Sekarang alatnya setan mungkin. Ya kalau bicara soal namanya setan, tidak jauh dari dunia goib. iya. Goib pasti itu. Goib itu kayaknya semua yang berhubungan dengan mistis misteri gitu Enggak, goib itu go itu pergi. Gue pergi kalau IP apa? Ip mangi berarti mangi Iya, pergi. iya. Benar. Oh berarti bukan yang serem ya ternyata. Iya. Salah saya salah. Benar, iya. Saya pikir kalau yang misteri itu selalu serem-serem ya. Enggak juga. Ternyata enggak ya. Enggak. Itu kalau yang di pohon mangga seberang dulu. Itu kan suster katanya kan Mangi. pocong kesangkut. Iya. Ya kan? Dia nggak bisa turun. Saya lagi dulu ya teman-teman kayaknya ada yang main judi. Ada kenal lah. Main judi katanya pakai jimat tuh gitu, kalau ke tempat perjudian gitu di bawah mejanya kayak ada kertas gitu jimat gitu. Jadi sekali kita datang udah nggak mau pulang tuh, udah nggak bisa pergi lagi tuh. Iya serius. Jadi kalau kayaknya kalau udah menang mau pulang tuh nggak bisa gitu, tangannya penasaran mau ini aja, nggak tahu sih benar apa nggak sih. Biasanya memang kalau di tempat judi-judi ya ada kayak begitu. Kali jodoh tuh dulu tuh. namanya Ya. setan. Bener. Jadi kayak nggak mau Namanya pulang dia. gitu, kayak penasaran aja gitu mau Ternyata lagi. masih ada yang belum pulang. Bukan, kalau lu menang juga, misalnya lu targetnya lu bawa duit nih. Nah, Pokoknya kalau gua udah menang, gua mau pulang nih. Nah nggak bisa tuh. Tapi nggak bisa. Biasanya begitu. gue dulu pernah main ya. Ya waktu di Malai. Kalau masih menang tuh penasaran. Akhirnya duit hilang. Nah itu Kirain kan ada geluduk. ada suara misteri. Tuh. Iya. Ini nggak ada apa-apa lo padahal. Ada yang lain lo. Tuh Kira-kira saudara dengar nggak? kan. Kalian Udah dengar? saya bilang, ini pasti ada sesuatu. Ya, kayak ada lagi ngusir. Iya. Udah. Udah dong, pergi. Udah. Tenang, aman. Iya. Aman. Apa tadi bentuknya kayak gimana? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Iya. Tahu-tahu dipencet mati hilang aja Iya. suaranya. Dia nggak ada bentuknya tapi kotak. Sound system lupa dimatiin. Iya, Kayak gaung ya. Nah terus lu jadi
sebetulnya bukan jimat dong, karena lu penasaran dong. Oh iya. Setannya udah ada dalam diri kita sendiri. Iya, itu ya itu setan apa Setan itu ya kan setan. makanya. Nah, jadi memang tapi biasanya kalau di tempat-tempat judi begitu, biasanya setahu saya pun juga yang saya tahu biasa dia naro-naro jimat begitu. Biasanya ya, apalagi Buat biasanya ngincer kalau orang kali biar itu mungkin terus gitu. Kalau di toko, kan ada yang Kucing gitu. itu, kucing panggil. Ini. Tergantung mungkin setannya, ya mungkin setannya itu disewa kali saat itu. Oh, kalau kayak itu mah yang kayak lu kayak tempat makan tuh kalau orang pagi-pagi sering ada yang kalau yang pesugihan yang Itu kayak penglaris, gitu. Oh, gitu, iya. beda-beda. Memang Apa sih? kalau Emang ada Penglaris jadi Kalau bicara- disiram air kembang pagi-pagi. Sobat kumis ya, kalau bicara soal setan pasti berhubungan dengan hal-hal mistis seperti goib atau jimat-jimat ya. Namanya kalau bicara soal jimat-jimat itu pun juga banyak macem, banyak Versi. iya banyak versinya. Jimat untuk ini, untuk itu, untuk apa? Untuk pesugihan, untuk penglaris, untuk kebal, untuk pengasihan, untuk Pelet. pokoknya banyak macam pelet. Ini jimat tuh banyak. Itu yang sering dikasih Banyak ke ikan banget. itu. Kayak yang di Banyak. Dona Kasino Indro. Iya. Dikencingin tuyul jadi makanannya jadi enak. Itu katanya, Iya. ya katanya. Banyak kan nyimpennya Kalau di makan batu. Di situ katanya enak, kalau Ah. ke rumah katanya udah Udah nggak enak, beda. Katanya. Cuma padahal karena makan di situ masih hangat, di rumah udah dingin, Iya. nggak enak. Katanya banyak nyimpen di batu juga Nah, gitu. zaman dulu batu-batu, tapi batunya nggak batu seperti gini. Ih, sombong. Saya bukan sombong ya, Ih, tapi sombong. Sombong biasanya banget bapak itu nih. biasanya kalau setan-setan itu biasanya itu disimpan batu-batu yang maaf kata nih, batu-batu yang nggak bagus-bagus dah gitu. Biasanya iya batu-batu jelek-jelek gitu maksudnya, batu-batu akik. Lah bukannya justru harus yang batu bagus ya kalau setan? Enggak. Kalau bos-bos orang kaya dia pakai jimat nyimpan setannya di batu jelek ya tuh gengsi dia. Nggak ada bos pakai batu jelek bagaimana? Bos mah nggak pakai batu akik lagi jimatnya. Atau pernah beda lah semakin banyak itu ya. Ini kan kalau begini kan kalau zaman-zaman dulu ya ada tetangga saya biasanya batu-batunya itu seperti batu combong tuh yang dipercaya. Merah delima. Yang mungkin ada apa batu combong tau gak yang batunya bolong? Ada bolongnya. Saya ada Ya. tuh ada 2 biji yang itu kalung yang sama cincin. itu katanya itu bisa enggak itu bisa dipakai dipercaya bisa menjadi sarana iblis nyumpet di situ karena dia combong. Oh, di lobangnya itu. Iya, Lah berarti dia- setan kecil bet dong. Iya, karena mungkin dia roh atau gimana ya Nyumpet di situ. dia bisa sebenarnya bukan itu semua batu sih bisa ya. Tapi biasanya batu-batu yang sebenarnya semua batu bisa lah, tergantung dia mungkin batunya itu didukunin dulu atau diisi lah, udah diritualin. biasanya kan udah diritualin sama dukun atau Iya. gimana. Saya ada tuh kalung referensia segini lah, combong. Kalau ada yang bayarin boleh lah. Saya emang ngebiarin lah, mau buat apa? Kalau saya mah banyak yang kayak gitu mah di Iya. pohon-pohon besar, Tapi- rumah kosong. Iya. Tapi bagi kamar udah lama bagi lagi diisi. benar, sobat kumis kalau yang misalnya punya batu bacan, blue safir ada isinya, terus mau diusir kasih saya aja. Ya, saya juga mau. Terus saya bantu lah. Blue safir ya biar begitu pokoknya. Ya, ruby, ya, pokoknya apapun lah ya. Bacan Ada isinya. yang ada isinya. Tenang aja. Terus mau tolong dong dibuang ini saya nggak mau lagi kasih saya aja. Iya, benar. Saya juga mau lah. Ya, Iya. kita bagi dua. Potek-potek. Ah, Terus balik lagi, kalau seandainya gini nih, kalau orang Kristen, misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri, main-main ke kasino, boleh nggak sih? Main kasino. Ngapain emang nggak ada kasino. tempat lain? Pengen ngeliat doang gitu, Kalau sekedar pengen dia sih oke aja nggak masalah. mampir ya iseng lah, nyobain. Ya itu Nah, dia. itu dia. Yang iseng itu. Biasanya kan kalau ngeliat-liat begitu ada keinginan Ya, pengen nyoba. biasanya, aduh, sekali ada 2 kali. Gitu. Bener. Kalau babe bilang sih udah tahu tuh tai, masih mau dideketin. Iya. Orang Kristen nggak boleh judi ya? Nggak boleh lah. Kalau iseng-iseng gitu taruhan, Hah? Janganlah. Iseng-iseng kok taruhan. ya gocap-gocap dah gitu, Ih, jangan. nonton bola daripada kita nganggur. Jangan, mendingan buat saya aja duitnya. Itu nggak boleh. Nggak boleh lah. Nah, biasanya memang kembali lagi di tempat judi itu biasanya
itu pada umumnya bos-bos itu naro-naro namanya jimat-jimat yang tadi bisa untuk mengikat orang supaya Nggak pergi. nggak pergi sebelum duit itu habis. Jadi terikat di Ya, situ. jadi tidak akan pergi sebelum uang itu habis. Biasanya ada begitu. Dan ataupun juga dia kalau ada orang yang lebih mau lebih itu lagi lebih besar tempat judinya, dia biasanya ditambahi dengan cara-cara curang dia juga begitu. Kayak mesin apa, walaupun Ada ini licin-licinnya. iyalah ada curang-curang. Ya, kayak di film-film juga. kali ya. Ada begitu juga. Ketok meja langsung buka Iya, pada adanya. permainannya, Tetapi permainan. memang Oh, ada begitu permainan. Tetapi kalau bicara soal jimat gitu, saya rasa ini yang menjadi kekhawatiran saya. Banyak orang Kristen, ya, banyak orang Kristen mengaku sudah Kristen, tetapi dia masih pegang jimat. Ada nggak? Saya mau tanya. Banyak. Ada, itu yang cilaka, itu yang bahaya, sobat kumis ya. Misalnya Saya kasih gini, tahu. saya punya jimat nih kayak Ri. Oh, saya simpan, saya nggak pernah pakai, saya nggak pernah gunain, cuma saya bilang ya udahlah, saya putusin kan menjadi Kristen, tapi nggak saya buang, saya simpan aja, cuman kan saya juga nggak pakai. Iya, Itu boleh nggak? itu ibaratnya kita nyimpen monster, ya. Ya ngapain? Iya, itu ibaratnya kita nyimpen Buat apa? monster, Kan nggak dipakai. tetapi kita Kayak nggak saya matiin dosa. monsternya. Satu saat monster itu akan menyerang kita. Lalu Ibaratnya nggak pakai begitu. ngapain lu simpen? Ya daripada dibuang kan ribet, Kalau harus simpan kan ritual berarti segala kan- macam, ya gua nggak ini. Nggak, Kalau- nggak nggak pakai ritual. Iya, kalau menghancurkan jimat bagi anak Tuhan, bagi orang Kristen itu nggak perlu ritual. Ayo kita mandi dulu Iya, di sumur atau di mandi di got gitu Ngapain ya. mandi di sumur? mandi 7 kali. Mandi 7 kali dicelupin gitu Iya, kan. mandi di sumur. Mandi di sumur ngapain mati mandi di sumur mah ya. Atau mandi di kali, mesti tunggu bulan purnama baru Iya. siram air, tetesin dulu dari ujung kepala nih umur Ada orang yang mandi di laut loh, ada Itu mandi memang. yang ritual Nah, mandi di tempat laut tengah kita malam. masih banyak. Iya. Nih, di sini masih banyak. Iya. Katanya buang Selatan. sial. Benar, ketika Atau apapun buang sial ataupun mau mendapatkan sesuatu gitu, dia Iya. mandi. Biasanya Malam. malam Jumat. Iya. Biasanya tunggu bulannya setengah atau full. Di sini pokoknya saya berapa kali suka mancing, saya suka dapetin orang mandi tengah malam di Pertamina. Itu banyak. Stamina. Pasti dah itu. Apa Kalau lagi? setiap malam Jumat itu paling banyak juga. Oh itu pasti ya, buang sial. Buang segala sial macam. atau apa begitu. Kalau ngelepas burung, Ada juga Itu kepercayaan ya, itu beda lagi. Itu bukan. Tapi kalau misalnya kalau udah sampai begitu itu ya hal-hal yang udah mistis juga buat saya. Harusnya nggak boleh. Nggak boleh lah. ya, kayak mitos-mitos begitu sama ya, aja kepercayaan sama nenek juga. moyang. Apalagi Sesuatu yang dipercayai. ya, apalagi kalau sampai dia orang Kristen terus ikut-ikutan punya jimat pula atau dia masih percaya begitu, ya itu sama juga yang disebut menduakan Tuhan seperti itu. Kalau sembahyang kuburan, Sama juga. Ngapain kuburan sembahyang? Ngapain sembahyang kuburan? kan katanya untuk menghormati orang tua. Menghormati begini datang dong, ziarah. berarti. Menghormati datang ziarah. Berarti kalau menghormati tua orang tua setiap hari begini jalannya, ketemu mama, papa, ya kan gitu. Ya kan kuburan ngapain hormat begini? Emang bapaknya pangkat apa masih hidup? Ziarah boleh. Ziarah boleh. Bersihin. Boleh, kasih kita tabur bunga gitu kan. habis itu tebak-tebak nisannya, Pak. Anak babi Kira-kira datang. kayak gitu. Anak babi datang. Ternyata dari Nggak dalam. boleh. Pokoknya saya kasih tahu segala sesuatu ya yang bukan berasal dari Tuhan itu adalah kuasa kegelapan. Baik dia mau belajar ilmu apa kek, ilmu disebut ilmu kebaikan kek, Ilmu tetapi ilmu putih kek, ilmu kuning kek, ilmu hitam, ilmu biru, ilmu apa aja ya. Pokoknya apapun itu selain berasal dari kuasa Tuhan ya, kalau bukan tuh dari Tuhan itu udah pasti dari setan. Ya lah, emang cuma dua lah di dunia ini. Dan dalam dunia ini tidak ada lagi penguasa itu hanya dua kata firman Tuhan, ya kan, iblis sama Tuhan. Tuhan atau setan, itu doang, nggak ada yang abu-abu. Kata firman Tuhan kan jelas sekali, firman Tuhan bilang hanya iya di atas iya, tidak di atas tidak ada di tengah-tengah dan apapun. Berarti kita kalau memangnya punya jimat mau ikut Tuhan, jimatnya benar-benar kita harus selesain dulu. Hancurin, Kan dong dibuang. Kalau nggak bisa dibiarin begitu aja. nggak kan? bisa. Serahin ke hamba Tuhannya aja. Kasih ke hamba Tuhannya. Tuhan, Om Didoain. saya punya ilmu nih atau saya punya jimat nih, tolong dong saya mau lepas dari ini semuanya. Nanti
hamba Tuhan tersebut pasti akan mendoakan. Iya, kenapa harus didoakan? Karena biasanya itu kan ada pertalian, perjanjian. Jadi itu harus didoain, diputuskan. Kalau tidak itu kan pasti menyerah kembali. Jadi Biasa nggak diapain jimatnya? Didoain doang. Bisa Didoain dibakar lah, tergantung dia. Kalau bisa dibakar, dibakar. Kalau nggak bisa dibakar, dibuang. Kalau nggak ke laut atau ke kali atau gimana supaya tidak orang bisa menemukan. Kerry pernah nggak punya pengalaman? Punya, pernah. Bisa tolong berbagi nggak kayak? Oh, Bagi apa beberapa duit? saya cuma ceban doang. Iya, Bapak goceng aja. Tolong dong udah ceritain Kerry. Jadi supaya kita pun tahu gitu kalau bagian teman-teman yang masih ada, mungkin sekalian imbas terburuknya apa sih yang bisa terjadi sama orang itu gitu maksudnya. Janganlah ya. Ya udahlah, oke, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Kamu takut. Iya benar. Nah, udah pegangan dulu yang kuat. Iya, supaya bener. Ini udah pegang itu aja. Iya. Iya. Mau cerita tegang ini loh, ya. Efeknya apa buat ke si orang yang punya jimat Efeknya sih itu? biasa, Apakah bisa nggak ada efek merugikan? biasa aja. Oh iya, Nggak jadi pakai efek. Biasa kalau jimat itu ada tumbalnya nggak sih? Hah? Ya, kalau jimat namanya Ya itu setiap apa setan, keputusan kita pasti ada ya, konsekuensi. pasti. Tumbal itu seperti apa? Nah, pasti ada. Nih, saya pernah satu kasus itu. Tahan dulu. Oke, mulai. Pencet play dong. Wah. Ya, saya pernah ada satu alkisah gitu Iya. ya. Di mana Iya. berapa Ini pengalaman pribadi lah ya. pengalaman pribadi berdua nih kami. Oke. Bersama dengan ada juga sih satu Ada jemaat jemaat lah. juga Ibu Lina ya. Lina Aceh namanya siapa? Lina doang. Setiadi. Lina Setiadi masih Setiadi Lina. kok adanya Sulita ya. Lina doang. Ya Lina udahlah. aja. Iya, Itu Lina. aja lah udah pokoknya. Jadi kurang lebih itu ada kali 8 tahun yang lalu lah ya. Waktu tinggal di Dutai. Iya, berarti ya kurang lebih udah lama juga. Ya kurang lebih segitulah. Udah dah. Kita gereja masih yang lama. Jadi ini satu cerita di mana satu ketika kita diminta doakan. Ada satu keluarga ini di daerah Jakarta Barat sana lah ya. Jadi satu keluarga ini selalu diganggu mengalami satu masalah, terutama istrinya. Istrinya itu kalau setiap menjelang malam itu katanya setengah badannya itu beku, mati kayak jadi es. Iya, kayak jadi es. Nah, sudah berapa kali ke dokter, tidak ada sakit penyakit apapun. Lalu saya melayani lah singkat cerita, tolong minta doakan itu melalui perantara Ibu Lina gitu ya. Saya kasih tahu, tetapi itulah ajaibnya Tuhan. Beberapa bulan sebelum bertemu dengan orang ini, memang si istri saya ini Masih ada yang lain ya? iya, Iya, dikasih ini. Oh, ada yang lain berarti. Enggak kan? dikasih Iya, colok. mimpi gitu. Dia bermimpi bahwa dalam mimpi itu dia bertemu dengan keluarga. Nah, itu yang menceritakan mimpi. Ya. Pokoknya Ada dalam mimpi itu saya ngelihat satu Coba wanita. boleh tahu nggak mimpinya gimana? iya, coba Ya. mimpinya dulu dah. Coba tidur dulu baru ngimpi baru cerita. Iya. Jadi saya ngelihat satu wanita dalam mimpi itu dikasih tahu namanya si A gitu ya. Terus saya lihat orangnya kurus, pucet, dan orang ini saya belum pernah ketemu. Saya lihat seperti Tuhan tunjukkan di dalam mimpi itu, di dalam perutnya itu penuh dengan kertas-kertas tulisan kuno yang masuk ke dalam tubuhnya. Saya lihat semua. Terus di dalam mimpi itu saya lihat, wah ini kuasa kegelapan. Ini udah penuh dengan banyak sekali jimat-jimat hal-hal itu tadilah. Terus di dalam mimpi itu saya melihat kita bertiga, saya, Bapak Gembala dengan Ibu Lina. Cuma sampai di situ doang. Ketika saya lihat, terus berdoa, udah gitu doang. Nggak ada keterusannya kalau didoain. Tapi ya itulah Tuhan kasih hikmat. Saya cuma bilang, saya tidak tahu Tuhan kasih saya mimpi, saya tidak tahu orang ini siapa, tapi dikasih tahu orang Kita doakan saja ciri-cirinya yang ini, namanya ini. Saya tidak tahu, tapi mulai sekarang kita ambil doa puasa. Nanti suatu saat Tuhan mau bawa kita ke sana, kita nggak tahu. Dari situ kita udah mulai. Nah, Jadi jadi waktu kalala mimpi itu belum kejadian diminta untuk Belum. doain. Belum, masih
Hampir setahun lebih. Enggak setahun lah, 6 bulan Hampir lebih. setahun lebih. Itu lama. Hampir setahun lebih gimana Setahun sih? gimana sih nggak ngerti? Hampir setahun maksudnya Hampir setahun kan berarti sekitaran 11-10 bulan atau ke bawahnya. Iya, Nah, kalau iya. lebih Nggak Oh, sampai, iya, lain lagi. nggak sampai setahun. Ya, Allah. Nggak sampai setahun. Kalau nggak salah itu Iya. di dalam tahun yang sama. Iya, tapi di dalam kita tahun itu awal-awal, juga. Kita kalau salah awal tahun apa terjadi itu mau akhir tahun kalau salah itu. Pokoknya intinya Tuhan kasih Pokoknya waktu hampir- untuk kita doa puasa gitu. Oh. Pokoknya Belum ketemu orang yang belum pas ketemu. ngehnya itu, yang pas kita ngehnya itu pas satu kondisi dia pernah cerita seperti begini, lalu saya share sama dia, nih ini kayak mimpi kamu. Iya bener nih, dia bilang begitu, mirip banget nih gitu. mimpinya berapa kali? Cuma sekali itu doang. Sekali itu doang, Iya. tapi jelas banget. Iya nih. jelas Jelas banget banget. karena memang jelas saya lihat di dalam perutnya itu penuh dengan tulisan. Sayang dia nggak minta angka sih dia. Ya, coba nanya angka bagus ya. Memang 4 angka Jangan ditiru bahaya. ya, sobat kumis. Ada ya, bahaya. is kidding ya, es puding Oke, ya. terus Nah, jadi pada saat itu langsung kenapa saya ketika ketemu sama orang itu, saya tanya-tanya, ini saya lihat dulu, kita masuk ke rumahnya, kita lihat dulu kondisi rumahnya. Memang agak sedikit berbeda karena saya pun merasakan satu hawa yang kalau Ngeri. saya bilang Tapi kondisi ya, kita udah doa puasa dulu nih belum udah mulai. sebelum datang ke sana pun kita sudah mempersiapkan diri Iya. memang. kenapa harus doa puasa dulu? Ya, supaya kita yakin kata firman Tuhan, pada saat Tuhan mengusir di dalam Matius katakan begini, pada roh Tapi ini tunggu, kita nggak tahu kita mau ngusir, tetapi kita udah siapin diri dulu. Iya. Kita doa puasa, kita nggak tahu ketemu Sebelum orang itu. itu siapa, belum ada sama sekali. tetapi memang sebelum kita melayani orang itu, beberapa hari kemudian Dina ada cerita memang sama Ada kita. bawa namanya siapa tuh sih? Iya, pokoknya Tuh. ada Kalau bawa. kalau itu cuma mimpi kok, kalau lo bisa sampai doa puasa mimpi kan kayak bunga tidur. Karena enggak, karena begini, kalau Cuma sekali lagi. Kalau bicara soal Saya bisa tahu tuh mimpi dari Tuhan atau enggak. Kalau bicara soal doa puasa itu memang kita ada satu Iya. setiap minggu doa puasa, Bisa puasa kemarin loh. ya. Rebo. Nah, sahabat kumis, Rebo serius. Dari jam berapa? Saya rebo, entar dulu ya. Saya bukan sombong, saya rebo puasa Oh, loh. iya, puji Tuhan. puasanya tapi pas bangun tidur. Enggak, kayak setengah hari doang sampai jam 1 udah lemes. Belajar Jadi ya. memang dari dulu kita Coba orang ngambil udah ketahan banget terus. dari dulu kita kan ada di gereja kita kan setiap Rabu itu puasa. Nah di lain itu juga kadang suka mengambil puasa tambahan lagi, gitu entah hari Jumat, entah hari Senin atau Sabtu, biasa begitu. Nah pada saat itu kondisi seperti itu, mengambil dua puasa yang kita selingin tuh dalam satu minggu, kita jangan sampai nggak ada yang puasa, harap berpuasa. Sampai sekarang pun kan setiap Rabu kita berpuasa. Iya. Dan kita emang gak ada tujuannya, Tuhan cuma kasih mimpi, ya udah kita berdoa, Nah, doain. terus Gitu cara doang. kalau lo itu tahu mimpi itu petunjuk dari Tuhan, Karena dalam mimpi itu dia sangat jelas sekali. Iya. Bukan kan ada orang ngimpi abis bangun tidur lupa ngimpinya apa. nah lo masih inget mimpi dikejar-kejar Atau- zombie lari ke gereja? atau Ya, kita bisa tahu. seorang hamba Tuhan bisa tahu lah. Kadang-kadang Iya. itulah ya kepekaan. Ada kepekaan dan karunia khusus Nah, untuk mungkin itu. nih setiap orang dikasih ini yang berbeda kali ya. Betul. Mungkin kayak yang film itu yang dia habis mimpi terus dikasih petunjuk lagi, ngeliat firman ini lagi. Kok tiba-tiba sama kayak mimpi gua? Banyak, Justru pokoknya banyak. Beberapa bulan sewaktu Lina cerita, baru Babe bilang, ih kayak mimpi kamu nih. Terus saya tanya, ini enggak orang namanya si ini enggak? Orangnya ini enggak? Iya kata Oh di Lina. mimpinya disebutin nama gitu. Ada nama. Iya. Sampai sedetil itu. Dan semua ciri-cirinya, Merinding orangnya pucat, agak-agak rambutnya begini, orang Benar. kurus begini. Sama Semua persis orangnya kayak gini. Karena Persis. jadi begini, jadi orang yang minta didoakan ini adalah tetangga dari Kenalannya Lina. kenalannya Lina, gitu. Makanya Lina tahu keluarga itu, gitu. Makanya pas Lina minta doakan, Pas boleh cerita. gak didoakan gitu? Oh boleh aja. Tetapi pas tahu ciri-cirinya, sangat mirip banget dengan Yang saya mimpinya. mimpi. Oke, kemudian singkat cerita Kerry pergi ke sana. Nah, saya ke sana, ya kan, kenapa pas saya pas masuk itu tadi ya, kan kita ke ruangan-ruangan gitu, bawah, dapur, atas itu memang hawanya itu Udah udah nggak nggak enak, memang berasa. berasa gitu, karena bukan saya aja, karena si Kalala, si Lina pun Si juga Lina waktu mendoakan aja sampai hampir ya merasakan blank. nggak enak lah, blank Hampir gitu blank. ya. Kalau ngedoain gitu siram air.
Ya, Enggak, pokoknya seorang lain kita mau nama nonton Yesus aja. film lu mah, Kyong. Film zombie tuh dicitratin air. Kenapa nggak pakai bawang putih? Terus pakai lonceng, ting ning ting ning. Gak ada yang begitu. Pada saat Kita itu lebih langsung besar. kita doakan dulu tempatnya memang pada saat itu kita doakan memang kita undang hadirat Tuhan, Tuhan hadir, kita undang Tuhan hadir. Setelah itu kita baru konsultasi pulang gitu ya. Pas tanya-tanya dia dia cerita tetapi dia menutupi bahwa dia itu nggak megang jimat alasannya. Padahal dalam mimpi itu Kak Lala udah cerita bahwa kayaknya ada sesuatu, makanya di dalam pembicaraan itu sama keluarga itu saya bilang jujur aja, saya bilang keluarga ini ada nyimpen jimat nggak apa gimana saya tanya gitu, ada pegang sesuatu nggak. Pertamanya dia nggak mau ngaku, oh enggak dia bilang enggak, tapi saya desek jujur aja, saya percaya dah pasti ada, nggak mungkin ya kan sesuatu terjadi karena saya yakin bahwa saya kesini saya bawa nama Tuhan, saya bilang begitu, dan saya percaya bahwa ada sesuatu disumpetin, ada sesuatu, coba deh jujur aja. Akhirnya karena saya ngomong begitu dia mulai Keluarin semua. satu, oh iya ada sih Pak Pendeta, dia bilang dikeluarin pertama satu ya kan. Saya bilang ini cuma satu doang, saya bilang gitu. Masih Keluarin ada. lagi kalau ada sih di kamar, dikeluarin lagi 3 ya kan. Terus. Beda-beda bentuknya tuh, ada yang berupa tulisan, ada Macam-macam lah. ada yang berupa serbuk, Kertas gitu. benda kertas apa. Dan memang terus, istrinya pun makan udah banyak. iya, rambut Udah masuk ke ternyata dalam tubuh dia banyak. Dimakan istrinya jimat. iya ternyata Kita benar. pokoknya ada ramuan apa lah. Ada istrinya itu ada minum sesuatu dari nenek moyangnya mereka Iya, gitu. mantra lah apa semua. Entah nggak ngerti apapun. Iya, Akhirnya gitu. saya bilang semuanya coba, saya yakin masih ada lagi nih. Akhirnya otomatis saya keluarin aja semuanya. Iya semuanya dikeluarin semuanya. Keluarin, kumpulin satu kantong plastik besar Banyak banget tuh. yang Ini ukuran kayak 40 kali 40. Plastik diikat sampah. gitu. Iya, plastik sampah itu. Dimasukin gitu, Ukuran gitu. 40 kali 40 itu ukuran sampah yang 40 itu. Besar begitu banyak sampai begini, dan itu semuanya saya nggak Kita nggak tahu lagi tuh jimat dia apa bilang aja. dia bilang begini, Pak Pendeta apa nggak takut nanti kalau saya dia- kasih jimat nanti Pak Pendetanya Pasti kenapa-napa gitu apa gimana. Saya bilang saya mah nggak takut, hidup saya itu di tangan Tuhan, saya bilang begitu. Benar saya ngomong begitu, pokoknya mati hidup saya tangan Tuhan, gak usah khawatir, yang penting saya tulus kesini, saya mau bantu Bapak, saya bilang gitu sama keluarga, bahwa saya mau supaya keluarga ini nggak terjadi apa-apa lagi gitu. Ini yakin bahwa ini semuanya terjadi, ke dokter dicek nggak ada apa-apa, semuanya tidak sakit. Ini yakin bahwa ini serangan dari jimat-jimat Bapak. Kok Kak Eri bisa yakin itu jimatnya nggak, kan bisa aja disantap orang. Oh enggak dong, yang itulah nanti, nah makanya disebut kita sebagai hamba Tuhan itu punya kepekaan seperti itu, kita yakin gitu ya, yakin gitu kita karena kita sudah bisa merasakan gitu. Nah Terus, akhirnya Tar dulu, dari apa yang bikin Kak Eri segitu yakinnya kalau jimat-jimat itu nggak bakal mempan sama Kak Eri kalau oh kata yakin dong, kita anak Tuhan. Kita punya kuasa. Kita anak santai Tuhan dong. loh. Oh ya kan kita lebih besar. Ya karena apa? Kita anak raja, kita anak Tuhan. Apa yang bikin segitu yakinnya supaya semua orang juga tahu gitu Iya. sebetulnya Ada apa? tertulis. Oh, firman Roh yang ada padamu Benar. itu lebih besar. Benar. Kata Tuhan, ku diberi kuasa oleh rajamu. Ya kan Kita itulah. udah punya kuasa. Anak Tuhan kalau sering nyanyiin lagu itu tetapi dia ragu akan kuasa Tuhan, terlalu. Ya, terlalu. Nah itu yang membuat saya yakin bahwa saya nggak takut. Kenapa? Hidup saya dalam tangan Tuhan. Kata firman Tuhan bahwa hidup kita ini, kata firman Tuhan, kita itu seperti dinaungi. Ya kan saya percaya. Ya saya percaya kata firman Tuhan itu begitu. Seperti Ayub Tuhan pagari, iblis aja mau coba aja nggak bisa sebenarnya. Anak Tuhan pun juga sama, pasti dipagari oleh kuasa Tuhan, nggak bisa macam-macam. Alkitab mengatakan dalam kitab Yohanes, tidak ada yang bisa merebut siapapun dari tanganku, kata Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang bisa merebutmu dari tanganku. Itu ada firman Tuhan seperti itu dalam Injil Yohanes. Jadi kuasa apapun kalau kita di dalam tangan Tuhan, tidak ada yang bisa merebutnya. Dan saya yakin kalau hidup kita sungguh-sungguh dalam Tuhan,
setan sebesar apapun tidak akan pernah bisa mempan lawan Iyalah. kita karena Tuhan ada di pihak kita. Dalam artian hidupnya harus benar. Benar. Jadi bukan cuman sekedar karena gua orang Kristen, gua anak gua nggak mempan. Nggak Seperti bisa. kemarin contohnya yang anak-anak sekewa dalam kisah para rasul. Mereka itu anak sekewa itu anak imam loh. Mereka itu anak-anak bicaranya kalau saya bahasa sekarang ya, mereka itu adalah anak-anak hamba Tuhan. Tetapi mereka sok mau ngusir-ngusir setan pakai nama Paulus, pakai nama Yesus sembarangan. Akhirnya setan itu berbalik nyerang gitu. Nah, itulah kenyataannya. Itu pelajaran bahwa kita sebagai anak Tuhan, kalau kita ingin benar-benar membuktikan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita, kita juga harus tunjukkan bahwa hidup kita itu benar di mata Tuhan. Gitu. Itu memang harus begitu. Sekalipun memang ada kelemahan-kelemahan gitu, tetapi bukan yang sengaja kita berbuat dosa gitu. Kan beda, ya kan? Beda. Kita memang lemah, kadang-kadang kita suka berbuat dosa, tetapi itu sebenarnya kita nggak mau lakukan, tetapi kadang-kadang ada kelalaian. Tetapi beda kalau dosa sengaja, udah tahu itu dosa kita lakuin, itu lebih parah lagi. Ya kan? Nah, kadang-kadang orang Kristen, anak Tuhan itu terjebak dalam situasi nggak bisa bedain loh. Mana yang kita masih lemah nih atau sengaja berbuat dosa gitu. Udah tahu itu rokok, masih ngerokok. Udah tahu itu minum dosa, masih minum. Udah tahu ngegele dosa, ngegele. Ya kan, udah tahu ngobat dosa, ngobat juga. Kan temenin. Ya kan, itu yang jahatnya begitu. Udah tahu main perempuan dosa, ya kan? Dia main Udah tahu perempuan. kumpul kebo dosa, masih kumpul kucing. Iya, dan kata apapun itu. Nah, beda dengan kata kadang-kala kita kadang kita dosa dalam hal kepleset nih, marah nih, mulut suka ngomel gitu kan, ngatain. Itu mungkin beda versi begitu ya. Sebenarnya ketelepasan Tuhan, minta ampun atau gimana gitu, atau ada kurang-kurangan yang lain. Nah, itu perlu kita perhatikan karena memang manusia itu nggak ada yang kebal dosa gitu. Kadang-kala kita tanpa menyadari lah, tetapi saya percaya ketika kita minta ampun, Tuhan ampuni, dibandingkan dengan tahu dosa, ya itu dia. Itu yang membuat kuasa Tuhan tidak maksimal bekerja dalam hidup kita. Oke, terus kemudian dengan segitu jimat banyaknya gitu yang dia ambil dari Saya bakar saat itu. Dan dia bilang, saya yakin terakhir masih ada tuh lagi gak? Masih ada lagi gak? Masih lagi gak? Dia nahanan. Tetapi yang terakhir dia simpen, dia sayang-sayang itu. Terakhirnya dia keluarin juga pedang Kalimantan tuh, namanya Mandau. Dia bilang, ya pedangnya panjang. Lalu di ujungnya itu memang ada rambut orang mati. Dan di ujung pedangnya, di samping pedangnya itu ada bintang. Bintangnya itu ada 30-an lebih, kalau nggak salah 32 atau 33, saya lupa. Dia bilang, satu bintang ini satu kepala manusia, udah ditebas sama pisau ini. Jadi kalau tebas kepala orang, dikasih bintang. Tebas kepala orang, satu bintang. Jadi udah 30 lebih orang ditebas pakai Mandau ini. Harusnya kita dapat bintang lebih gede lagi ya. Ya, jadi Kita tebas. dia serahkan ke saya itu, dia bilang, Pak Pendeta bener berani saya bilang. Saat itu jimat-jimat yang lain seperti ada kulit macan lah, apa segala macam, semua segala macam lah ya. Dari apapun, ada kaca juga, apa gimana semuanya. Pokoknya saya bakar, saya tindak saat itu dalam nama Tuhan Yesus. Awalnya memang namanya kuasa kegelapan. Kalau memang kita membakar itu, kita memang nggak boleh sembarangan juga. Kita memang percaya, yakin bahwa Tuhan beserta gitu. Yakinlah bahwa roh yang ada pada kita itu lebih besar. Dan saya yakin bahwa, sangat yakin bahwa di balik itu semua tambah yakin karena Tuhan sudah kasih saya petunjuk atau mimpi lewat istri gitu. Itu yang membuat saya tambah yakin bahwa ini memang adalah tugas yang Tuhan berikan gitu. Saya percaya bahwa Tuhan gak bakal permalukan lah ya. Tuhan pasti bela. Akhirnya bakar. Habis kebakar semuanya. Nah, ini pedang ini gak bisa kebakar. Ya kan? Gak mungkin saya datang ke peleburan, Pak. Lebur dong, Pak. Ya kan begitu kan. Mau cari kemana? Akhirnya saya bakar dulu tuh rambutnya apa semuanya. Tapi sisa pedangnya saya sempat bungkus, saya bawa pulang. Aduh, kalau kerajian nih kena ini, saya bilang kan. Bos aja. Laki bini mau tawuran lu ya. Besoknya di koran sepasang pendeta berkeliaran dengan motor mau bawa pedang tajam. Iya. Pendeta kena razia bawa mandau. Padahal lu pendeta Bawa mau saja, tawuran lu ya. mau ngebengkal.
Mana bisa zaman dulu dari gelap Jakarta lagi iya, semuanya. dari Jakarta Barat kan, dari Jakarta sono kan ke Dadap saya kan masih di Duta, dia kan lumayan jauh juga. Nah sampai di rumah itu saya bingung. Akhirnya ke depan ada taman, saya tanam di taman. Tuh saya tanam di taman itu. Nah pada saat mau pindah, gitu berapa bulan mau pindah, hati gak damai. Aduh, nanti kalau seandainya nih, Tar dulu, jangan sampai ke arah mau pindah dulu. Pada saat selesai malam itu pulang, nah, nggak ada yang terjadi, nggak berasa ada yang Ya, kalau iseng, ada yang apa, kalau atau coba nyerang. Serangan sebenarnya balik kan pasti ada. serangan balik itu namanya serangan balik itu bukan serang ya, maksudnya dia ngeganggu kita sih ada gitu loh. Ngeganggu iya, kita serangan seperti balik. kayak Tapi nggak mempan. nggak mempan lah, kita merasa kayak Sekelebat, ada sesuatu ada yang gitu, kita bisa merasakan, tetapi kita tangkingnya dalam Naik nama motor tiba-tiba Yesus kayak segala nggak gitu, apa-apa. di belakang. Nggak, maksudnya Gitu. Kalala juga kan sebagai yang ngimpi dan tahu itu semua ikut juga di sana. Nggak ada gitu berasa kayak tiba-tiba ada yang apa gitu atau coba. Kalau sampai nyentuh kita nggak berani lah, nggak. Pas pulang itu aja tadi nggak nyentuh, pas pulang itu aja kayak berasa ada yang kayak ngikutin, terus pas di motor kan gelap tuh di daerah itu. Kayak ada yang tiba-tiba lewat gitu, hitam gitu, bush gitu. Iya itu Kayak memang gitu doang. Plastik terbang. enggak Nggak, kita kadang-kadang bisa di rasa rumah kok. Iya. di Kita rumah bisa tahu pun kok. ya kadang-kadang kita di rumah berasa hawanya Iya. kayak agak beda gitu ya, kayak Lain aja. agak gimana, tapi itu Kalau saya kayak rasakan. Ibu Lina malah di. Kalau Lina katanya sih dia merasa bahwa seperti cewek ada yang orang ngikutin yang dia. suka ngikutin dia gitu, dan memang Ada yang pada ngikutin. saat setelah itu beberapa hari, 2 hari kemudian saya ke tempat Lina, Doain saya lagi. doa, kita berdoa, akhirnya itu hilang baru dia merasa bahwa damai begitu. Nah, Memang- yang dirasain di sana itu sama nggak Kalala sama yang Kalala rasain lagi dulu waktu di kampung halaman itu? Maksudnya mistisnya, Gangguan mana? klinik-kliniknya gitu. Yang enggak lah, ya yang kayak gini mah cere udah sering, soalnya kayak musir-musir yang kayak begini mah di Sumatera udah biasa. lebih berat yang di Sumatera gitu. Iyalah jauh. Padahal ini kan jimatnya aja boleh dibilang itu jimat setan satu RT kali itu seplastik Iya, segitu Tapi kan. banyak. mah nggak ada banget. papanya, maksudnya di sana mah bukan cuma jimat, piara setan. Ya kan piara setan, 12, ada 8, ada 7. Soalnya udah nggak pakai jimat, di sana udah setannya udah bentok-bentok. Oh, di sana udah bukan jimat lagi, setan Iya, udah. iya. Setan yang dipiara. Kalala Jadi- sempat piara berapa? Kalau inget tren berarti kan piara setan di sana. Jadi bener kayak musir kayak begini mah udah biasa, maksudnya di Tapi, Sumatera kayak gitu-gitu. Saya yakin lah bahwa itu kembali bukan karena kita hebat, Iya, bukan. betul. Tetapi itu semua karena Tuhan yang menyertai. Tuhan Kalau yang di campur bagian tangan. saya sih maksudnya gini, tidak ada maksudnya kita membangga-banggakan setan, gede-gede, ketakut setan, nggak ada. Maksudnya gini, karena roh yang ada pada kita tuh lebih besar. Ya kayak gitu-gitu kan tuh kecil, Kecil ya. bukan karena kitanya yang bukan kecil. Kenapa? Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang hal-hal yang kayak begitu apa yang perlu ditakuti? Nggak ada yang perlu ditakuti. Mungkin kan sudut pandangnya tapi berbeda loh Kalala. Ketika Kalala di posisi sebagai hamba Tuhan yang memang sudah imannya sebegitu kuat dan besar gitu. Kalau masih sebagai yang orang biasa yang belum Gini di loh ya, posisi itu. ketika tragedi ngusir yang kayak begini ya sama kayak bapak gue, bukan cuma yang ini dulu yang ada dia Banyak. yang di ruko itu, sekelebat perasaan manusiawi kita agak sedikit rasa kayak gitu ada, itu manusiawi kayak takut. Tetapi Bukan kembali takut sih ya. bukan gimana ya ngomongnya kayak aduh gimana Kaget kali. ya enggak Bukan. pokoknya ada Ini- perasaan kita gini, tapi bukan. kembali. Terkejut. Bukan terkejutnya gimana ya? Kita gini, aduh kita ke sono. Bukan takut enggak, bukan takut. Tapi kita harus mempersiapkan iya, diri jadi gini. kita. Tuhan, kita kan, duh, gimana nih ya caranya? Gitu doang, maksudnya gitu loh. Gimana nih ya caranya nih ya menangani gitu Karena doang. manifestasi Kan orang beda-beda. kerasukan atau orang tuh beda-beda Iya. loh. Manifestasi. Itu doang yang menjadi Manifestasinya menjadi beda-beda. pertanyaan kita dari dulu. Tuhan, gimana nih ya caranya memberikan hikmat supaya Tuhan yang nuntun biar bukan itu, kan Iya. kita ikutin caranya Karena Tuhan. manifestasi Karena kan setiap orang beda-beda. beda-beda, kita nggak bisa pakai cara ini Oh, cara ngusirnya beda-beda, nggak bisa sama. kan kalau ya mungkin kalau itu kan dia yang itu kan bakar jimat ya kan gimana. Kalau yang Ada satu orang itu yang kerasukan ya. kerasukan bagaimana ya kan kita cara menangani. Terus itu abis jimatnya udah dibakar orangnya sembuh. sembuh. Beneran? Beneran. Saya baru mau nanya nih. Sembuh, nggak ada apa istrinya Kita tanya gimana? Udah sembuh? sembuh. Oh, jimat Saat- itu. Iya malam itu, Malam besokannya itu saya gitu. tanya. Udah nggak Besokannya sakit, saya udah tanya. datang lagi. Kok jimatnya bisa nyerang yang punya sih? Iya lah.
Itu yang piara setan itu bininya yang diserang sampai buta. Buta. Kan setan itu yang kita biara kan piara. lakinya. Kalau dia telat nggak dikasih makan atau apa, ada dia suruh sesuatu ngambil tapi Tumbal, nggak iya. bisa dia ambil, itu nyerang tuannya. Masa sih? Kalau Iya. tuannya nggak bisa serang, keturunannya yang diserang. Posesif banget saya. Keturunannya yang diserang. Iya benar. Itu firman Tuhan juga ada, makanya Berarti posesif bahkan kayak setan. menyerang, Iya. menyerang ke keturunannya. Berarti kalau kita punya jimat, itu juga bisa nyerang ke kita atau ke keluarga kita sendiri. Bisa. Kenapa? Karena itu biasanya perjanjian itu perjanjian darah. Iya. Biasanya pasti ada darah yang diteteskan. Nah, kenapa serangan itu biasanya kepada keturunan yang bertalian darah juga dengan dia. Misalnya istrinya, Biasanya. anaknya, Betul. orang Iya, tuanya. iya. Saya kasih tahu, kok nih ya perbedaan Perjanjian. sobat kumis kasih tahu. Saya kasih tahu. Perjanjian, kalau kita mengikat perjanjian sama setan, pasti akan makan tumbal. Betul. Perjanjian sama setan, pasti kita yang ditumbalin. Pasti kita yang dikorbanin. Kalau nggak keturunannya. Ya, pokoknya apapun itu. Tetapi kalau kita mengikat perjanjian sama Tuhan, Tuhan yang berkorban buat kita. Ngerti? Bedanya itu, ya. Itu nanti kita bahas. di Tuhan berkorban kita. buat kita, Tuhan menebus kita, Dia yang mati buat kita supaya kita ditebus dosanya, kita diberi kuasa. Ya, bener gak? Tetapi kalau sama iblis bikin perjanjian, lu yang dikorbanin. Iya. Nah, itu perlu saya perlu kasih tahu. Kadang orang kebalik maunya ikut sama setan, perjanjian sama setan, padahal dia Jadi dikorbanin. Oke, makanya berarti pada- Bentuk apapun, jimat kayak apapun, pasti itu kata orang makan badan sendiri gitu. Berarti singkat cerita, setelah kayak ridoain malam itu juga, itu orang sudah sembuh dan Sembuh. Saya dapat kabar, saya tanya besokannya, iya puji Tuhan, udah nggak apa-apa lagi, udah enggak. Besok beberapa hari Nggak ke saya tanya, dokter lagi. udah nggak ke dokter Sembuh. lagi. Berapa hari kemudian saya tanya lagi, udah bener-bener udah nggak ngalamin apa-apa. Dia bilang saya banyak terima kasih, dia bilang ucapin gitu. melalui Ibu Lina, dia Iya. bilang terima Sama-sama. kasih, dia bilang begitu, udah apa. Nah, emang penasaran sama pedangnya nih. Wah. Pedangnya kan dari kubur. Udah dibuang sekali. Terus ngapain Saya digali buang lagi? ke kali, Kenapa? karena kan saya mau pindah rumah waktu itu. terus kenapa dibawa? Hah? Kenapa dibuang? Ya kalau saya tinggal di situ tadi dipakai lagi sama dia. Kan udah diusir. Udah bersih dong. Ya, Oh nggak tetap aja bisa. lah buat Namanya apa. benda itu walaupun diusir kalau Yang tadinya kosong kan bisa setan, masuk lagi. bisa Kata juga. firman Tuhan kalau kosong bisa masuk lagi lebih banyak. Lebih parah lagi. Masa sih? Iyalah, itu firman Kali Tuhan lipat bilang pada begitu. firman Tuhan. Oh berarti hati kosong, otak kosong nggak bahaya ya? Iya. Otak kosong beli otak. Yang paling bahaya itu dompet kosong. Iya benar. Apa aja Kantong dilakuin. kosong itu udah nekat segala-galanya. Berarti Lagi ini, galak dari setan. Iya. berarti ininya adalah mau sekuat apapun setannya itu, kalau ya dengan iman seperti yang Heri tadi semuanya bilang, ya itu pokoknya tidak ada yang mustahil lah ya. Bener. Udah pasti lah ya. Nggak usah ditakutin, setan apapun, seserem apapun setan itu, mungkin jimatnya wow dari mana nih, misal disebut yang paling tempat angker, yang paling angker, yang paling kejam, yang paling serem gitu. Kita nggak usah takut. Selama kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saya rasa hadapin aja, nggak usah takut. Banyak kok kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan, dan saya rasa bukan hanya pendeta saja. Alkitab mengatakan setiap orang percaya, ya Tuhan beri kuasa. Jadi tidak ada klasifikasinya. Oh ini pendeta golongan A, ya kan VIP nih, ya kan VIP kuasanya beda. Enggak, semuanya sama. Iya. Bukan Sama. kasih kuasa. Yang penting di sini bagaimana iman kita kepada Tuhan, kesungguhan kita kepada Tuhan itu terbukti. Betul. Oke, berarti buat sobat kumis dimanapun. Gue kaget loh. Oke, berarti untuk sobat kumis dimanapun berada, untuk anak-anak Tuhan juga yang nonton ini, kalau mau nyari berkat nggak usah pakai jimat. Betul. Kalau mau Lagi nyari ngajen. dikasihanin orang nggak usah pakai jimat. Iya. Kalau mau Kalau nyari teman, dikasihanin orang mah, Iya. langsung pasang tampang meles ya. maksudnya Ada mau nyari kebiasaan. pacar, mau nyari kekayaan, mau nyari harta segala macam,
itu nggak usah pakai jimat-jimatan lah, tapi yang benar adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan Ya. kebenarannya, Betul. maka semuanya akan ditambahkan. That's Ya. true. Inggris. Yes. Oke, sobat Meletak, daripada dia ngomong Inggrisnya Dan makin juga banyak. jangan takut, apapun Ya. itu jangan takut kemana-mana Betul. pergi harus begini. Kenapa roh yang ada pada kita itu lebih besar. Nanti kita next bahas Daripada tentang orang itu lain. ya. Oke, untuk membahas sesuatu jangan kasih tahu dulu, Iya, nanti iya. ketahuan. Oke, Oke. untuk sobat kumis dimanapun anda berada, terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Yes. Kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik lagi daripada yang ini. Bukan berarti yang ini nggak menarik ya. Iya. Sampai ketemu, Tuhan berkati. Selamat berkati. Kakak. Dah.